bahwa guru ini sudah resmi mendapatkan SK penetapan jadi Islam nomor 320 tahun 2022, yaitu tentang penetapan revitalisasi KUA se-Indonesia. Dan kebetulan pada tahun ini se-Indonesia mendapatkan jatah untuk revitalisasi hanya 400, dan alhamdulillah kemarin ada susulan, ada tambahan untuk 2022 ini mendapat tambahan sebanyak 100. Jadi kalau dikomunikasikan jadi 500 untuk tahun 2022 ini. Alhamdulillah Kabupaten Sumedang mendapat 3 KUA, diantaranya adalah KUA Bulu-Bulu, KUA Blutung, dan KUA Duke. Jadi ini merupakan termasuk KUA yang sudah ditetapkan oleh SK jadi Masjid Islam pada bulan Maret tahun 2022. Oleh karena itu, untuk menjadi KUA revitalisasi itu tidak mudah. Artinya harus ada kriteria khusus, diantaranya adalah bangunannya harus jadi bangunan dari SBSN, dan juga didukung dengan data peristiwa, data lainnya juga. Di samping itu juga ada kepala KUA-nya, penghulu dan penghulunya. Cuma untuk KUA Bulu-Bulu ini penghulunya sementara kami tugaskan Bapak Agus sebagai KUA revitalisasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan KUA revitalisasi. Tapi kembali revitalisasi hal-hal yang vital. Artinya kalau dulu KUA hanya dikenal sebagai pelayanan di nikah dan tujuh, tetapi untuk KUA revitalisasi semuanya yang terkait dengan layanan keagamaan itu sudah tersedia harus dilaksanakan di KUA revitalisasi. Ini bersama pembinaan dari yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Khairul Hidayat SLB, kepada Bapak Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beberapa hal perlu kami sampaikan. Pada dasarnya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih Dimas tadi tentang tugas penting kita di dalam revitalisasi. Jadi sebetulnya KUA ini mempunyai peran yang sangat penting Bapak Ibu di masyarakat. Jadi asalnya itu bukan hanya masalah pernikahan saja. Masalah apapun ada kaitannya dengan keagamaan itu masyarakat konsultasinya ke KUA. Makanya kemudian Pak Moloh itu dikasih embel-embel kiai, kayak pengolong kan gitu. Nah kiai itu kalau dulu orang disebut kiai itu berarti sudah mumpuni ilmunya, mumpuni wawasan keagamaannya, dan mumpuni dalam hal-hal yang lain. Nah akhirnya sedikit demi sedikit terjadi pergeseran sampai masyarakat akhirnya sampai saat ini meyakini bahwa di KUA itu hanya melayani pernikahan, mon akalina entarkan KUA. Ini PR besar buat kita. KUA yang begitu penting ternyata hanya menangani pernikahan. Jadi nggak benar gitu. Peran penting KUA ini sangat disadari oleh Pak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qumas, sehingga kemudian beliau mencanangkan salah satu program yang diprioritaskan, salah satunya yaitu revitalisasi KUA. Bagaimana menempatkan KUA pada posisi yang seharusnya. Karena saat ini KUA oleh masyarakat dipandang sebelah mata, karena dianggap hanya bisa menikahkan. Kalau ada konsultasi keagamaan lah, tak usah ke KUA, tak kira tahu. Celakanya lagi, kalau dulu insya Allah Anda sudah datang kayak kepala KUA.
Ditambah lagi performa atau tampilan pegawainya. Jam 8 kawannya masih belum. Nggak tahu kalau di sini gimana? Jam 7 buka, bagus. Nah, kantor yang tidak representatif, kedisiplinan yang kurang, kemudian tampilan pegawai yang juga kurang profesional, ini yang kemudian menjadi pelengkap penderitaan di KUA. Sehingga sesuatu yang tinggi nilainya hanya kemudian terjun bebas, tidak dianggap. Ini juga berimbas kepada hubungan lintas sektoral. Ya. Bagaimana hubungan lintas sektoral, hubungan dengan camat, hubungan dengan Kapolsek, hubungan dengan Danramil, itu KUA dipandang sebelah mata. Tugas kita apa sekarang? Pertama, memperbaiki apa yang ada di KUA ini. Mulai dari gedung, alhamdulillah sudah kencang, tinggal perawatannya nanti ya. Kan membuat itu lebih mudah daripada merawat. Mendapatkan itu lebih mudah daripada merawat. Kawin itu lebih mudah daripada ngopeni. Gitu, versi. Kawin cincin emas 2 gram untuk seperangkat termasuk pegawainya itu juga harus ditingkatkan lagi. Ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan wawasannya, ditingkatkan performanya, tampilannya. Itu pandangan pertama. An-Nadratul Ula. Kalau dari segi casing sudah masuk, juga berarti itu adalah merubah mindset masyarakat. Anggapan masyarakat bahwa KUA hanya bisa menikahkan. Itu berarti. Karena selama ini sudah terbentuk mindset di masyarakat bahwa KUA hanya pernikahan saja. Urusan-urusan keagamaan yang lain tak ada tahu. Kenapa? Dari KUA tak pakai sip gitu. Padahal kan sebetulnya tidak. Tinggal bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat bahwa apapun layanan keagamaan ke KUA itu pasti akan diterima. Ada orang konsultasi misalnya tentang hukum waris, ada sengketa warisan sebelum mereka ke pengadilan, itu akan lebih bagus kalau mereka ke KUA ini. Di sini pernah ada konsultasi waris atau konsultasi keagamaan gitu. Ke depan harus ada ya, bahwa KUA layanannya banyak. Ada layanan wakaf, bukan hanya layanan administrasi, tapi juga layanan hukumnya. Bagaimana misalnya ya, ada peristiwa wakaf, peristiwanya sudah lama. Wakif yang pertama sudah meninggal, Pak. Sekarang tinggal anak-anaknya, tapi masih belum diadilkan. Bagaimana? Itu dilayani. Atau konsultasi wakaf, ini ada masjid diwakafkan, tapi kemudian masjidnya kan dibuat sesuatu yang lain, tetapi diganti dengan yang lain. Jadi nakul intifak itu boleh atau tidak? Bukan hanya bagaimana administrasi akta ikrar wakaf. Kalau dulu ada W1, W2, kemudian ada W5, ada W7. Atau sekarang mungkin berubah mungkin. Berubah ya. Semua pakai aplikasi sekarang. Kalau W-nya tetap, Pak. W-nya tetap ya. Kemudian akan sangat membanggakan apabila tahu-tahu ada orang ke KUA, ada apa Pak? Saya mau tanya Pak, saya tadi sholat subuh itu begini-begini, kira-kira sah apa tidak sholat saya? Cakep itu. Berarti KUA sudah dipercaya sebagai pusat pelayanan agama, bukan hanya urusan pemberkatan saja. Ya. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas Pak Kepala KUA, tetapi juga tugas bapak-bapak semua di sini. Kalau perlu, buat neon box, tulisan di luar layanan yang disediakan KUA apa saja. Konsultasi pernikahan, konsultasi perceraian. Jadi bukan hanya menikahkan, tetapi konsultasinya juga. Ya, konsultasi keagamaan yang lain, kalibrasi arah kiblat misalnya. Yang konsultasi-konsultasi yang lain itu harusnya lengkap di KUA. Nah, kenapa tidak semua KUA dipilih menjadi KUA program revitalisasi? Yang dilihat pertama itu adalah tampilan fisik.
Kalau KUA-nya tampilan fisiknya kurang bagus, bagaimana mungkin KUA ini bisa terangkat derajatnya? Zaman sekarang Pak ya, tidak peduli sekaya apapun orang, kalau songkoknya sudah kuning mereng, pasti yang kurang miskin. Gitu. Pasti dianggap orang miskin. Jangankan itu, saya kadang-kadang ya, kalau sekarang sudah banyak yang tahu, awal-awal dulu ketika dinas di Sumeneb juga gitu. Saya kadang harus berkaca, ada yang salah apa dengan saya. Jadi begitu dari mana Pak? Iya. Mau kirim Pak kemana Pak ya? Ya gitu. Dan mohon diinstruksikan para penyuluh dari semua penyuluhnya 8 orang ya. Atasan langsung penyuluh itu adalah kepala KUA. Jadi apapun yang dimintai tolong oleh kepala KUA kepada para penyuluh mohon dilaksanakan ya. Bapak Ibu, demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqh al-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.